Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, Losa mau tanya, sebutkan warna-warna terang yang ada di sekitar rumah kalian. Wah, warna terang ya Lose. Ya. Kuning. Betul Lose. Warna merah Lose. Oh iya, termasuk itu Iya. ya. Warna apa ini adik-adik? Nah, kalau ini Lose Friska ini pakai baju warna apa? Biru. Ini juga termasuk warna terang ya Lose Termasuk ya. warna terang Lose. Tapi ini kan baju Lose yang terang Lose. Kalau dengan kita bagaimana Lose? Oh, menjadi anak terang. Gimana ya adik-adik ya caranya? Nah, meskipun baju kita warnanya hitam atau warna yang gelap sekalipun itu nggak ada masalah loh. Yang menjadikan kita anak terang adalah karena ada Tuhan Yesus. Hidup kita menjadikan terang loh. Seperti pujian satu ini, aku anak terang. Mari kita pujikan bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memimpin kami. Kiranya Tuhan sertai kami supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan saat kami mendengar firman-Mu nanti kami bisa dengan baik. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Lose mau tanya, adik-adik punya ketakutan apa sih? Kalau Lose ini ya, Lose tuh takut sakit. Karena kalau sakit itu harus istirahat di rumah, nggak bisa main, terus minum obat terus, gitu. Adik-adik, ketakutannya apa ya? Kalau Friska ini ya, Friska ini takut kalau dapat nilai jelek adik-adik. Kalau dapat nilai jelek pasti kena Marah. Iya, kena marah, teguran ya adik-adik. Iya, Bukan marah, itu teguran supaya kita teguran. belajar dengan giat gitu adik-adik. Betul. Nah, tapi adik-adik, di setiap ketakutan kita tuh harus percaya kalau Tuhan Yesus selalu beserta kita melewati segala ketakutan kita, Lose. Oh, bersama-sama berarti Lose. Iya. Nggak sendirian. Nggak sendirian, Lose. Kita selalu ditemani oleh Tuhan Yesus. Nah, Lose mau jadi adik di rumah untuk memujikan untuk Tuhan kita yang penuh kasih dengan sukacita. Mari kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Dari terbitnya matahari
silakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Papa Mama boleh membantu transfer ke rekening gereja atau Uang persembahannya bisa disimpan terlebih dahulu, nanti bisa diberikan kepada gereja di saat ibadah tatap muka. Nah, selagi kita memberikan persembahan, kita pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami, Mama Papa, selama ini ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan, ini persembahan kami yang terbaik dari kami, kiranya dapat bermanfaat untuk gereja ini ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan semua di tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, buku catatannya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya, kita nanti ketika firman Tuhannya dimulai, kita boleh duduk dengan tenang. Tapi kita memujikan firman Tuhan terlebih dahulu ya. Firman Tuhan ku dengar. Ku
sudah siap ya untuk mendengarkan firman? Coba duduknya yang betul dulu. Alkitabnya sudah ada ya. Yuk kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan kami beribadah, memuji Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita lihat video yang satu ini dulu yuk. Don't be afraid. Come, follow me, and I will show you how to fish for people. Really? Really? And as soon as they landed, they left their nets and followed Jesus. So Simon Peter became one of Jesus' 12 disciples and followed his friend Jesus throughout his time on earth. Wah, dilihat ya dalam video yang tadi, ada Yesus dan ada satu orang lagi. Orang ini mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Yesus tadi ada di atas kapal, diikuti sampai ke bawah, sampai turun. Terus Yesus jalan-jalan, dia ikut juga. Sebenarnya siapa ya orang ini adik-adik? Kenapa dia ini mengikuti Yesus terus-menerus? Nah, kita mau sama-sama lihat ya siapa dia sebenarnya dan kenapa dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Kita buka Alkitab kita di Lukas 5 ayat 1-11. Nanti kita mau baca ya salah satu ayatnya. Lukas pasal 5 ayat 1-11 dibuka dulu. Nah, adik-adik di situ diceritakan ada seorang yang bernama Simon Petrus. Simon Petrus ini pekerjaannya seorang nelayan. Jadi dia ini kerjanya menangkap ikan. Pagi itu waktu ada Yesus di tepi pantai, ada Simon Petrus juga. Karena apa? Karena Simon Petrus ini baru saja pulang dari menangkap ikan. Malam tadi dia menangkap ikan. Jadi paginya dia ada di tepi pantai. Sedang Yesus di sana mengajar orang banyak adik-adik. Saking banyaknya orang yang datang, orang-orang ini sampai kesusahan lihat Tuhan Yesus. Ketutupan teman-teman yang lainnya ya. Akhirnya melihat Simon Petrus dipanggil sama Yesus. Simon Petrus, aku mau naik ke atas perahu, ke atas kapalmu itu, supaya orang banyak ini yang datang ini bisa melihat dan mendengar pemberitaan firman-Ku. Akhirnya Simon Petrus dan Yesus ada di atas kapal adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan. Setelah memberitakan firman Tuhan, Simon Petrus, Yesus ini berkata kepada Simon Petrus. Kita lihat di ayat yang keempat ya. Di ayat yang keempat, Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Disuruh menebarkan jala. Simon terkejut ya, karena apa? Yesus ini masa nggak tahu? Siang-siang begini kok nangkap ikan ya? Nangkap ikan itu kan malam-malam. Tadi malam saja ikannya nggak muncul, tangkapannya sedikit. Apalagi siang-siang gini ya. Tapi Simon Petrus nggak mengatakan itu kepada Tuhan Yesus. Dia ini percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Allah kita. Jadi dia menjawab kepada Yesus di ayat yang kelima. Jawab Simon Petrus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dibilang ya, duh Tuhan, tadi malam ini tuh gak dapet ikan loh. Tapi karena ini Tuhan yang menyuruh, aku mau berangkat. Aku mau taat dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Akhirnya Simon Petrus dan Yesus ini di atas perahu ya adik-adik. Mereka pergi ke tengah laut untuk menangkap ikan. Ditebarkan jalannya Bapak Simon ini. Sampai akhirnya ikan-ikan itu muncul adik-adik. Wah, sangat banyak. Bahkan Simon ini sampai manggil teman-temannya. Halo, tolong datang ke sini. Ikannya
dan teman-temannya ini makin hormat kepada Tuhan Yesus. Simon Petrus berkata ya adik-adik kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-8. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Simon ini merasa nggak pantas ya, karena di hadapannya sekarang ada Tuhan yang berkuasa. Dia sebagai manusia berdosa ini merasa nggak pantas bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, adik-adik. Begitu juga dengan teman-temannya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu membuat mereka lebih terkejut lagi, karena Tuhan bilang, jangan takut Simon dan teman-temannya. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Artinya Tuhan meminta Simon Petrus dan teman-temannya ini untuk apa? Untuk hidup mengikut Tuhan Yesus, untuk menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan mau Simon Petrus dan teman-temannya ini mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Simon Petrus dan teman-temannya ini mengiyakan adik-adik apa yang Tuhan utus kepada mereka, tugas yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka siap untuk menerimanya. Dikatakan di ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu pergi mengikut Yesus. Adik-adik, kita semua setuju ya kalau misalnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus di tengah-tengah laut tadi itu hal yang luar biasa. Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaannya, atas ikan-ikan di laut juga. Seperti yang kita dengar ceritanya barusan tentang Simon dan Petrus yang mendapatkan banyak ikan. Nah, adik-adik, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Simon Petrus ini mengetahui hal itu dan dia mau hidup untuk Tuhan Yesus. Mau hidupnya ini 100% untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran firman, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar menjadi Simon Petrus yang mendedikasikan seluruh hidupnya 100% untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan nggak setengah-setengah. Dikatakan tadi mereka itu Simon Petrus dan teman-temannya meninggalkan segala sesuatu, nggak lagi jadi pelayan, tapi 100% hidupnya untuk melayani Tuhan, memberitakan firman supaya orang banyak mengenal Tuhan. Hari ini kita mau belajar menjadi seperti mereka, menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, melayani Tuhan nggak dengan setengah-setengah, tapi 100%. Kita bisa melayani Tuhan dengan cara apa loh, Kita bisa kalau misalnya hari ini kita datang di gereja, kita memuji Tuhannya 100% dengan suara yang keras, dengan hati yang sukacita untuk memuliakan Tuhan. Kita mau membantu melayani untuk mengedarkan kolekte atau bahkan menjaga, merapikan ruang ibadah itu juga bentuk pelayanan loh, karena dilakukan di rumahnya Tuhan. Kalau hari ini kita ibadahnya online loh, gimana? Di rumah kita bisa juga melayani Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Berdoanya nggak ngintip-ngintip setengah-setengah atau nggak sambil ngelamun, tapi berdoanya sungguh-sungguh untuk berbicara kepada Tuhan. Kita juga bisa baca Alkitab di rumah dengan saudara kita, dengan papa mama kita di rumah adik-adik. Nah, banyak cara untuk melayani Tuhan. Jangan lupa untuk dilakukan ya. Pemberitaan firman Lose hari ini sampai di sini. Kita akan menulis buku catatan ya. Oke, kalau buku catatannya sudah ditulis, sekarang kita sama-sama berdoa. Jangan lupa juga untuk hafalkan ayat hafalannya. Yuk kita sama-sama satu di dalam doa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami mau belajar melayani Tuhan seperti Simon Petrus melayani Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami dan sepenuh hidup kami Tuhan. Tuhan, tuntun kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang
setia, yang mau mengerjakan pelayanan dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Gimana firman Tuhan hari ini? Losa harap adik-adik bisa menjalankannya di kehidupan sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi biar adik-adik bisa menjalankannya dengan baik dan benar, Losa. Oh, siap Losa. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita pujikan, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah